Terima kasih kepada Ibu Erli Utami, SPCMA yang telah memberikan sambutan untuk mengawali acara parenting online pada siang hari ini. Selanjutnya, Bapak Ibu, kami juga menyampaikan untuk sedikit informasi dari panitia PPDB SMP Eta Raihan telah membuka gelombang yang pertama untuk bisa bergabung dan siswa-siswi kami di sini, yaitu telah membuka gelombang 1 yang sudah dibuka dari bulan ini tanggal 4 Oktober. Bisa mulai online pendataan kami dan kami berikan 2% keringanan infak pembangunan untuk pendaftar pada gelombang pertama. Monggo bagi Bapak Ibu yang punya sanak saudara atau punya kerabat atau mungkin teman yang punya putra dan putri untuk bisa bergabung di SMP Ita Raihan tahun pelajaran 2021-2022. Berikut unggulan sekolah dari SMP Ita Raihan. Yang pertama, unggulan sekolah adalah tahfidz Quran, target full day 3 juz, boarding 8 juz, dan literasi kreatif. Kegiatan unggulan kami yang pertama adalah BPI atau Bina Pribadi Islami, kemudian manasik haji, outbound, kurban atau baksos, homestay, kemah, pesantren Ramadan, pelatihan kepemimpinan, mabit atau malam bina iman dan takwa, dan kami punya visi Bapak Ibu untuk terwujudnya generasi Qurani cerdas, tangguh dan berbudaya. Monggo Bapak Ibu untuk bisa menginformasikan informasi PPDB tahun pelajaran 2021-2022 SMP Ata Raihan Bantul kepada sanak saudara atau kerabat terdekat. Dan untuk PPDB SMP Ata Raihan tahun pelajaran 2021-2022, potongan khusus bagi siswa SDIT Raihan khusus gelombang 1 potongan infak pengembangan sebesar 2,5 juta rupiah. Pendaftaran bisa dimulai bulan Oktober 2020. Bisa menghubungi di nomor kami di WhatsApp di 0877 38468181 atau bisa kunjungi di Instagram kami di SMP Ita Raihan atau Facebook kami di SMP Ita Raihan. Dan tentunya kami hanya membuka daya tampung terbatas, yaitu putra 26 anak dan putri 26 anak. Materi seleksi nantinya yaitu tes Quran, tahfidz atau hafalan dan tahsin atau bacaan, kemudian tes kemampuan awal, wawancara siswa dan wawancara orang tua atau wali. Dan beberapa prestasi yang bisa kami informasikan Bapak Ibu, SMP Ita Raihan telah mengikuti yaitu sebagai finalis Guru Olimpiade Guru Nasional tahun 2018, finalis siswa Festival Literasi Sekolah Nasional tahun 2019, juara Qiraah Putri MTQ Pelajar 2019, juara 1 MTTQ Kecamatan Bumeng-Lipuro 2019, dan masih banyak lagi yang bisa nanti kami sampaikan di waktu pendaftaran nanti.
Kami minta waktu sebentar ya Bapak Ibu untuk menunggu narasumber untuk mempersiapkan diri. Kami mohon tunggu sebentar Bapak Ibu untuk bisa kami persiapkan dulu untuk menghubungi narasumber yang akan memberikan materi pada parenting online pada siang hari ini. Monggo Bapak Ibu, apabila ada tanya jawab untuk bisa disampaikan kepada kami selaku panitia UPDB SPE Tarahan. Aku kira Wiro nih. Sudah bisa. Sudah bisa. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang telah menunggu untuk acara selanjutnya, yaitu memasuki acara inti. Namun sebelumnya kita bisa mengikuti pemaparan materi oleh narasumber yang akan disampaikan dan dipandu oleh Bapak Moderator, yaitu Bapak Damhuri Batubara SPDI. Untuk itu, pada Bapak Damhuri Batubara SPDI, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih Pak Apri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang saya hormati Bu Riana yang sudah bergabung alhamdulillah sebagai pembicara pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati Ibu Erli Utami selaku Kepala Sekolah SMP Ar-Rayhan, dan yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang bergabung di acara parenting online ini. Yang pertama, tidak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia dan nikmat-Nya kepada kita hingga saat ini kita masih bisa menghirup udara segar dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan suatu karunia yang sangat luar biasa, yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang patut kita syukuri dengan melafazkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salawat dan salam senantiasa kita hadiahkan ke Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut setianya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk menghemat waktu langsung saja kami perkenalkan pembicara pada kesempatan kali ini, yaitu Ibu Dr. Riana Mas H. Beliau adalah psikolog dan dosen Universitas Ahmad Dahlan, sekaligus psikolog, trainer, pakar parenting. Beliau berdomisili di Magelang, Jawa Tengah dan merupakan ibu dari 3 putra. Alhamdulillah beliau sudah ada bergabung di sini, yaitu di samping, kalau saya samping kanan, Bu Riana Mashar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema yang kita ada
kali ini, itu tentang komunikasi yang digunakan masa pandemi ini. Banyak oleh Ibu Arlin selaku Kepala Sekolah. Jadi langsung saja kami Riana Sar selaku pemateri pada kesempatan kali. Oke, kepada Ibu kami persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Cek suara, apakah suara saya terdengar dengan jelas, Bapak Ibu? Terdengar, Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nabiyina nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu Arli Utami selaku Kepala Sekolah SMP IT Ar-Raihan, dan juga Bapak Ibu guru, Bapak Ibu pengurus, serta yang insya Allah senantiasa dimuliakan oleh Allah, Bapak Ibu wali murid yang alhamdulillah di Jumat yang penuh barokah ini, walaupun siang hari mungkin waktu-waktu kritis untuk merebahkan badan gitu ya, tapi alhamdulillah dengan semangat Bapak Ibu semua kita bisa berkumpul di sini. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu jejak-jejak ikhtiar kita sebagai orang tua untuk bisa melakukan berikhtiar menjadi orang tua yang lebih baik. Bapak Ibu mohon izin untuk share materi nggih. Apakah sudah terlihat materi saya, Bapak Ibu? Ampun, Bu. Ampun, nggih, alhamdulillah. Oke. Bapak Ibu tadi sudah diperkenalkan oleh moderator, saya Riana Ibu dari aktivitas saya sehari-hari selain sebagai ibu juga sebagai dosen di dan kebetulan saya juga masuk dalam tim sharing enlightening parenting yang difounderi oleh Ibu Ina Fitriani yang berdomisili Kuala Lumpur. Nah, Bapak Ibu, hari ini siang ini punya sekali buat kita waktu di mana badan kita sebenarnya sudah beraktivitas dari tadi pagi dan mungkin sudah mulai energinya sudah mulai berkurang gitu ya. Mudah-mudahan kita semua sudah recharge dengan istirahat dan sholat zuhur, sholat Jumat tadi gitu ya. Mudah-mudahan energi kita sudah lebih optimal bisa sama-sama mungkin terlebih satu jam ke depan. Nah, saya harap kita semua yang ada di sini niat yang sama untuk benar-benar menambah pengetahuan kita bersama untuk memberikan jejak-jejak peran kita sebagai orang tua dengan ikhtiar yang lebih baik ya. Jadi mari kita sama-sama kita niatkan pertemuan kita ini menjadi salah satu amal ibadah kita sebagai orang. Ibu, sebagaimana sebuah payung, kita tidak akan pernah bisa menerima apa yang kita bahas kurang lebih saja ke depan kalau payung itu tidak kita fungsikan dengan baik. Jadi ya, otak kita ini seperti payung yang kalau bisa bermanfaat, bisa optimal digunakan ketika payung itu terbuka gitu ya, tidak dalam kondisi tertutup. Nah, saya sangat berharap bahwa kita semua yang ada di forum ini bisa sama-sama meniatkan diri untuk membuka otak kita, membuka hati kita, membuka semua hal yang ada di dalam diri kita untuk bersama-sama mendapatkan apa yang ingin Allah sampaikan pada semua. Saya juga sama dengan ibu-ibu dalam Bapak dan Ibu semua dalam forum ini, saya juga akan belajar dari Bapak Ibu semua, sehingga semoga mudah-mudahan dengan niat kita untuk belajar bersama, Allah memudahkan ikhtiar kita untuk menjadi orang tua yang terus semakin baik.
Nah, Bapak Ibu, kenapa komunikasi menyenangkan itu menjadi salah satu topik yang sejak pandemi ini saya sudah membawakan itu mungkin lebih dari sekitar 7 atau 8 kali saya membawakan tema komunikasi ini, baik itu di dalam forum nasional, internasional maupun di forum regional seperti ini gitu ya. Bahasan tentang komunikasi keluarga itu menjadi satu hal yang sepertinya sangat diharapkan, sangat membuat kita sebagai orang tua tuh perlu belajar lagi gitu. Apalagi selama pandemi ini ternyata walaupun kita ternyata bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga yang lain, tapi disadari atau tidak disadari ada beberapa keluarga yang ternyata dalam kebersamaan ini lebih banyak memiliki rasa tidak nyaman selama menghabiskan waktu lama di dalam keluarga. Jadi kebetulan saya aktif sebagai konselor baik itu di HIMSI maupun di MCCC di Muhammadiyah dan sebagian bermasalah itu biasanya terkait dengan berapa yang ada di dalam keluarga. Nah, kenapa kok bisa? Seharusnya kondisi pandemi ini, di mana kita bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga yang lama dibanding ini, seharusnya idealnya waktu kebersamaan ini di momen yang bisa semakin menguatkan interaksi dan semakin menguatkan kebersamaan kita dengan keluarga kita. Tapi ternyata padahalnya ada banyak yang membuat kita di masa pandemi ini faktor yang lebih tinggi, lebih cepat dibanding dengan sebelumnya. Baik itu terkait dengan keluarga yang di dalamnya ada anggota keluarga yang mengalami dengan terdampak langsung dengan COVID, gitu ya, entah itu mungkin menjadi terkena hasil swabnya terkena COVID, ataukah itu karena mungkin sebagai tenaga kesehatan yang dia berinteraksi langsung sehingga kemudian beban stresor yang tinggi membuatnya semakin rentan untuk menghandle stres yang dialami. Belum lagi mungkin kondisi ekonomi yang hampir semua dari kita merasakan. Ada 1-2 orang yang memiliki keberkahan, mendapat keberkahan dengan pandemi ini sehingga kondisi ekonominya jauh, tapi sebagian besar yang lain memiliki tekanan ekonomi yang itu juga berdampak pada kondisi psikologis para orang tua dalam hal ini. Belum lagi tantangan bekerja di rumah, belajar di rumah gitu ya, yang itu semua menambah beban stres orang tua terutama dalam hal ini. Yang tadinya bisa mendelegasikan tugas pendidikan kepada guru di sekolah selama dari jam 7 sampai jam 3 atau jam 4 sore, tapi ketika dalam masa WFH ini ternyata semuanya kembali ke orang tua yang berperan untuk menjadi pendidik utama buat anak-anaknya. Ini pasti juga mempengaruhi stresor yang diterima oleh orang tua. Belum lagi berbagai macam tuntutan, baik itu secara fasilitas, karena mungkin tidak semua keluarga sebelum pandemi ini anggota keluarga memiliki laptop atau fasilitas untuk berinteraksi terkonek dengan internet, tapi dengan kondisi pandemi itu menjadi kebutuhan primer di setiap keluarga untuk memiliki gadget ataupun memiliki kuota dan lain sebagainya. Nah, hal-hal ini ternyata menjadi stresor-stresor yang semakin membuat orang tua terutama memiliki resistensi terhadap stres yang dialami. Nah, ketika orang tua mengalami stres, pasti kemudian anggota keluarga yang lain juga terdampak, terutama nanti kaitannya dalam bagaimana orang tua ini bisa mengekspresikan, mengelola, lalu kemudian bisa tetap tampil sebagai orang tua yang seharusnya menjadi pengayom buat keluarganya. Nah, itu baru tantangan yang ada di dunia nyata yang dialami oleh keluarga-keluarga Indonesia dan sebagian keluarga di dunia lainnya. Belum lagi tantangan dunia maya yang itu juga selama masa pandemi membuat anak kita maupun kita memiliki
Oke. Karena terpapar dengan gadget dalam waktu yang lama. Jadi, yang tidak hanya membuat anak-anak kita mengalami kelelahan baik itu matanya, gitu, organ penglihatannya, belum lagi kondisi fisiknya yang dia hanya terbatas, geraknya terbatas, ya seperti saya ini hari ini. Saya dari jam 7 tadi tulisannya itu di judul lah, tapi sudah dijawab ternyata. Terus Setelah setelah keluar tak tutup terus tak buka lagi tulisannya jadi seperti. Ngapunten Bu Riana. Yang lain, Bapak Ibu yang lain tolong mikrofonnya di-mute dulu. Foto torak sama Halo. Ibu yang lain. di-mute oleh host bisa enggak ya, Pak? Di-mute langsung oleh di-mute Ya, kita coba Bu. Ya. LKD, Ronsen semua tak Hasilnya tulis. dengan perinci semua. Iya, tak rinci semua. Mungkin sebagai host bisa mute all gitu, Pak. Hasilnya udah tak tulis sesuai itu exercise Bu ini. Oke. Saya lanjutkan nih. Mudah-mudahan suara saya tidak kalah dengan suara-suara yang lain. Kita niatkan semakin banyak suara yang kita dengar di forum ini, semakin Bapak Ibu fokus dengan suara saya. Ya, Bismillah. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu paparan screen yang terlalu lama, saya dari jam 7 sampai sekarang ini baru berdiri dari kursi saya ini, baru berdiri hanya untuk sholat saja tadi, karena dari tadi saya sudah ngajar, lalu ikut seminar internasional di UPI melalui Zoom juga, dan langsung kegiatan ini. Dan ternyata ini membuat badan kita pun merasakan beberapa sinyal-sinyal gitu ya, yang membuat kita merasa tidak nyaman secara fisik. Belum lagi ketika anak-anak kita yang mereka tidak setiap saat bisa kita pantau ketika mereka berinteraksi dengan dunia maya, mereka memiliki banyak sekali tantangan yang harus dihadapi. Misalnya, Bapak Ibu lihat kalau anak-anak kita ikut masuk ke program online di sekolahnya masing-masing, secara tidak sengaja kadang-kadang masuk beberapa situs-situs gratisan gitu ya, yang itu situs-situsnya menawarkan hal-hal yang seharusnya tidak ditonton oleh anak-anak kita. Tapi karena baru 2 hari yang lalu saya ditelepon oleh guru SD di salah satu kota di Magelang karena mengalami kondisi di mana siswa-siswanya dikeluhkan oleh orang tua mendapat paparan tayangan atau tontonan porno dari situs-situs selama mereka belajar di rumah gitu. Belum lagi nanti terkait dengan tugas-tugas yang banyak dirasakan oleh orang tua dianggap memberatkan karena mereka juga jadi harus memantau belajar anak-anaknya. Nah, kondisi-kondisi ini tentu saja juga menimbulkan stresor yang semakin tinggi. Nah, selain berbagai macam kondisi itu, ada juga beberapa tren yang sekarang ada di lingkungan sekitar kita, gitu ya. Baik itu yang online maupun yang offline, ya itu menjadi salah satu tantangan buat kita untuk semakin aware lagi, semakin lebih menguatkan lagi ikatan di dalam keluarga kita. Karena tantangan yang dihadapi oleh anak-anak kita sekarang jauh lebih mengerikan dibanding dengan tantangan ketika kita kecil dulu. Waktu kita kecil dulu, mungkin orang tua kita hanya tidak akan pernah takut ketika kita bermain jauh gitu, misalnya selama setengah jam atau 1 jam kita tidak kelihatan gitu, karena orang tua kita memiliki rasa aman yang tinggi terhadap lingkungan di sekitar rumah kita dulu gitu. Tetapi sekarang anak-anak kita memiliki begitu banyak hal yang mereka mungkin di dalam kamar mereka ada di rumah kita bersama dengan kita, tapi di kamar mereka kita tidak pernah bisa mengontrol apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dapatkan dalam kehidupan sehari-hari mereka selama 24 jam. Nah, kondisi-kondisi ini tentu saja sangat membutuhkan satu peran yang lebih dari diri kita kalau kita sebagai orang tua tidak memberikan rasa aman, tidak menjadi sumber kenyamanan buat anak-anak kita, maka mereka pasti akan memilih lari dari kita, baik itu secara fisik ataupun secara non fisik.
secara fisik bisa saja mereka mungkin memang benar-benar tidak mau ya, dekat dengan kita karena kita lebih banyak menimbulkan perasaan tidak aman dalam diri mereka. Tetapi secara non fisik bisa jadi mereka ada di dekat kita secara fisik, tetapi pikiran mereka, hati mereka, mental mereka itu tidak bersama dengan kita. Nah, Bapak Ibu, hal yang mungkin bisa menjembatani berbagai macam tantangan yang harus kita hadapi sebagai orang tua ini, salah satunya yang perlu kita bangun adalah kemampuan kita untuk berkomunikasi dengan anak-anak kita. Bagaimana komunikasi ini menjadi salah satu kunci penting bagi kita sebagai orang tua untuk tetap bisa menjaga anak-anak kita. Karena secara fisik kita tidak pernah bisa menjaga mereka selama 24 jam. Secara real kita benar-benar tidak mampu mengontrol apa saja yang ada pada diri anak-anak kita. Tetapi dengan kemampuan menjalin komunikasi yang baik, kemampuan komunikasi persuasif dan efektif yang bisa kita kembangkan, itu akan menjadi salah satu benteng yang bisa membantu anak-anak kita, mereka tetap ada di dalam jalur yang memang mereka harus miliki. Kenapa komunikasi penting? Karena ternyata ada berbagai macam penelitian Bapak Ibu yang menunjukkan bahwa komunikasi yang sehat dalam keluarga itu sangat berkaitan erat dengan kondisi sosial emosional atau kecerdasan emosi pada anak. Jadi keluarga yang di dalam keluarga itu komunikasinya tidak baik, komunikasinya lebih didominasi oleh komunikasi negatif, maka perkembangan sosial emosi, kecerdasan emosi anak sangat buruk dibandingkan dengan anak-anak yang di dalam keluarganya dikembangkan komunikasi yang positif. Nah, kemudian juga penelitian Kunert dan Patrick itu dikatakan bahwa Patrick mengatakan bahwa keluarga yang komunikasinya bagus, ada kehangatan dalam keluarga itu, ternyata anak-anaknya lebih memiliki kemampuan untuk mengelola konflik dengan baik dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan interaksi sosial yang lebih tinggi dibanding dengan keluarga yang mereka. Dari sisi perkembangan perilaku anak, keluarga yang komunikasinya penuh dengan kehangatan dan positif, anak-anaknya relatif tidak bermasalah secara perilaku. Tetapi keluarga yang ada banyak hambatan komunikasi dalam keluarganya, anak-anaknya lebih banyak mengembangkan masalah-masalah perilaku. Masalah-masalah perilaku itu contohnya kalau pada remaja ya, maaf nih Bapak Ibu, ternyata barusan saya terlempar. Bapak, apakah masih terkoneksi dengan saya? Masih, Bu, masih. Cek. Ya, masih Barusan, dalam, Bu. Iya, masih ya. Ya, masih. Oke. Untuk PPT-nya masih ada enggak ya? sudah tidak ada. PPT Tertutup, Bu. terlihat, Pak? Tertutup. Tidak. Sudah tidak ada. Belum, Ibu. Cek. PPT tidak terlihat. Oh, sudah terlihat, Bu. Mohon maaf nih Bapak Ibu, Sudah terlihat kembali. internet di rumah saya sedang tidak terlalu stabil. Apakah terlihat Bapak paparan saya? Terlihat, Ibu. Ya. Mas terlihat ya, Pak? PPT sudah terlihat, Bu. Oke, terima kasih. Mohon maaf, ini internetnya tidak stabil. Kebetulan di rumah saya sedang mendung hitam agak lumayan gelap ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti kita bisa menyelesaikan dengan baik sampai akhir. Nah, kemudian juga Bapak Ibu, ternyata penelitian pernah ada penelitian yang dilakukan oleh CPNH UGM pada anak-anak yang melakukan klitik ya, Bapak Ibu, klitik ya di Jogja itu yang fenomena klitik. Ternyata anak-anak yang menjadi pelaku klitik itu mereka dalam keberfungsian keluarga itu komunikasi maupun di keluarganya, mereka ternyata anak yang memang berasal dari keluarga-keluarga yang komunikasi serta kehangatan di dalam keluarga itu bermasalah. Nah, kemudian juga
ada penelitian lain, memang dari luar negeri, dalam hal ini penelitiannya menunjukkan bahwa kedekatan anak orang tua yang lebih berkualitas itu menguatkan ikatan afeksi. Jadi ada emotional bonding yang lebih kuat. Nah, ada anak-anak yang mereka punya kedekatan emosi yang kuat dengan orang tuanya, ayah dan ibunya. Biasanya mereka jauh lebih kemampuan untuk mengoptimalkan potensi akademik dan potensi non-akademiknya dengan lebih bagus juga. Nah, kemudian juga anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga yang didominasi oleh komunikasi positif, mereka biasanya perkembangan mentalnya jauh lebih sehat. Nah, sebenarnya apa sih itu komunikasi efektif? Jadi, kita semua tahu ya, jadi seperti saat ini kita juga sedang berkomunikasi. Nah, komunikasi yang efektif di sini adalah komunikasi yang saya menyampaikan pesan, orang tua menyampaikan pesan pada penerima pesannya, maka kok pesan ini akan bisa diterima dengan baik, ada kesamaan pemaknaan, ada saling pengertian, ada kemampuan kita untuk bisa mempengaruhi. Itu ketika komunikasi efektif bisa kita kembangkan dalam proses kita berinteraksi dengan orang lain. Nah, di dalam keluarga, komunikasi ini biasanya lebih terkait dengan bagaimana antar anggota keluarga itu bisa saling mengungkapkan berbagai macam pesan yang ada pada diri mereka, baik itu kebutuhan mereka, perasaan kepada anggota keluarga yang lain, dan kemudian satu sama lain itu saling memiliki pengertian, respect, ataupun penghargaan terhadap kebutuhan antar anggota keluarga. Komunikasi yang efektif tidak selalu membuat semua orang sepakat. Jadi komunikasi yang positif itu tidak selalu membuat perbedaan itu harus menjadi sama, tidak. Tetapi dalam komunikasi yang efektif, semua orang bisa menghargai perbedaan-perbedaan yang ada tanpa harus melakukan berbagai macam defense gitu untuk menutupi dirinya apa adanya. Jadi orang-orang yang dibesarkan dalam komunikasi keluarga yang positif, mereka biasanya bukan genuine, tidak takut dikritik. Orang ini mereka biasanya ekspresif apa adanya, gitu ya. Mereka biasanya juga menjadi orang-orang yang lebih mudah beradaptasi, gitu, karena mereka terbiasa menampilkan dirinya apa adanya. Sebaliknya, anak-anak yang dibesarkan dalam pola komunikasi keluarga yang negatif, mereka biasanya akan banyak berkembang menjadi anak-anak yang mentalnya tidak sehat. Mereka biasanya akan menjadi anak-anak yang bisa sifatnya itu ada seorang ahli yang mengatakan bahwa dalam perkembangan komunikasi yang tidak sehat ada beberapa pola perilaku yang dimunculkan. Orang ini mereka bersifat seperti stonewalling, jadi mereka mengembangkan respon seperti dinding batu gitu ya. Jadi mereka diem, kata orang Jawa, biasanya orang Jawa nyebutnya sebagai babek ya, diem, meneng tapi tidak mengenakan. Nah, kemudian mereka biasanya ini banyak gitu ya, anak-anak yang mereka kemudian memilih untuk merespon, membiasakan dirinya secara tidak dia sadari gitu untuk merespon apa yang dia dengar, apa yang dikomunikasikan oleh orang lain itu dengan respon stonewalling ini. Jadi jegek gitu ya. Jadi apa ya? Jadi anak yang diem tapi diemnya delay gitu loh. Nah, kemudian yang kedua ada juga ketika pola komunikasi itu tidak sehat, ada orang-orang yang mereka kemudian terbiasa mengembangkan respon sebagai orang yang defense, mengembangkan tembok-tembok pertahanan gitu, karena kalau dia tidak defense dia akan merasa terancam, dia merasa dirinya tidak nyaman karena sering dikritik, lalu kemudian dia membangun berbagai macam tembok, dan salah satu respon yang biasanya sering dikembangkan oleh orang yang seperti ini adalah mengkambing hitamkan lingkungan yang ada di sekitarnya. Dia tidak pernah bisa menerima kesalahannya, karena ketika dia merasa menerima kesalahannya itu menjadi satu ancaman buatnya, sehingga dia terbiasa untuk mencari kambing hitam. Lalu kemudian reaksi yang ketiga itu orang-orang yang mereka cenderung ketika diajak berkomunikasi, mereka cenderung memunculkan respon menghina atau
mengembangkan pola komunikasi yang tidak langsung dengan menyindir, kemudian juga dengan menunjukkan isyarat-isyarat nonverbal gitu yang menunjukkan bahwa mereka sebenarnya tidak terbuka dengan pola komunikasi yang sedang dijalin. Dan yang terakhir adalah yang paling sering ini adalah respon yang mereka balas mengkritik. Karena mereka selama ini dalam rumah mereka biasa mendapatkan kritikan, mereka juga kemudian mengembangkan pola komunikasi yang sama untuk menyerang orang yang ada di hadapannya. Nah, Bapak Ibu, pola komunikasi, respon komunikasi yang 4 ini dikemukakan oleh John Gottman ya. Nah, ini ternyata ada di sekeliling kita, baik itu di rekan kerja kita, baik itu di siswa-siswa kita, ya. Bapak Ibu bisa melihat ada 4 kategori ini dalam melihat pola-pola komunikasi yang tidak sehat. Gitu. Jadi komunikasi yang negatif dalam keluarga akan membuat anggota keluarganya cenderung memunculkan 4 respon ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, bagaimana supaya komunikasi itu bisa tersampaikan dengan baik? Komunikasi itu sebenarnya mudah ya. Apa yang ingin kita pikirkan, yang kita ingin sampaikan itu diterima oleh orang lain. Seperti contoh kasus nih misalnya, ada Bapak guru, ustadz-ustadz di SMP Arihan itu kan ustadz-ustadz solih yang selalu bersiap sedia membantu istri-istrinya untuk meringankan istri di rumah gitu ya. Jadi ketika misalnya lihat istrinya di rumah, lalu ustadz-ustadz SMP Arihan menawarkan diri, Bu, kayaknya sibuk banget tuh Bu, apa yang bisa saya bantu gitu ya. Lalu istrinya bilang, oh iya Pak, tolong Pak, aku lagi masak sop ini, tolong ambil plastik berisi kentang, kemudian kupas separuh dan tolong direbus ya. Jelas ya Bapak Ibu ya, ini permintaan istrinya. Apakah Bapak Ibu bisa membayangkan apa yang diminta oleh istrinya? Saya minta responnya Bapak Ibu, supaya nggak kelihatan ngomong sendiri. Para bapak yang ada di ruangan yang di grup ini, atau para ustadz yang ada di ruang ini, bisa menangkap apa yang diminta oleh istri? Silahkan responnya, Bapak Ibu. Boleh itu nyalakan. Mungkin yang mau nanggapi bisa dinyalakan. Bisa ditangkap, permintaan istri itu bisa ditangkap, Bapak Ibu? Ya, kadang-kadang mungkin bisa. Bisa, Bu, halo? bisa. Bisa. Silahkan boleh ditulis di chat Bapak Ibu. Apakah permintaan istrinya ini jelas atau tidak? Pak, ya Pak, tolong Pak, ambilkan plastik yang berisi kentang, lalu kupas separuh dan tolong direbus. Jelas nggak kira-kira? Bapak Ibu bisa menangkap ini nggak? Ada 2 kemungkinan itu, Bu. Halo? Jangan-jangan saya ditinggal sendirian ini. Ada Bapak 2 Ibu kemungkinan. masih adakah bersama dengan saya? Itu ada 2 kemungkinan itu, Bu. Ada ya. Sakit Bu, dikupas separuh isinya. Oke, terima kasih Ibu Kurniasi atas responnya. Oke. Sepertinya mudah dipahami ya Bapak Ibu ya, permintaan si istri ini. Dan Ustadz tadi karena sangat ringan tangan, lalu beliau segera melaksanakan apa yang diminta oleh istrinya. Dan ternyata inilah hasilnya. Kentangnya dikupas separuh, lalu direbus. Oke, kira-kira dari hasil yang dimunculkan oleh si suami ini, kira-kira benar apa salah? Respon yang diambil oleh suaminya ini kira-kira benar apa salah kira-kira? Nggak salah ya Bapak Ibu ya? Beliau benar-benar menjalankan untuk mengupas separuh dan kemudian merebus. Tapi pasti bukan seperti ini maksud dari istrinya ya. Iya, Bu. Nah, ternyata walaupun komunikasi ini sesuatu hal yang sepertinya mudah Bapak Ibu, tapi ternyata tidak selalu
apa yang kita sampaikan itu bisa diterima dengan baik oleh lawan bicara kita. Begitu juga apa yang kita sampaikan pada anak-anak kita belum tentu oleh anak-anak kita itu bisa diterima dan direspon dengan baik. Oke, saya lanjutkan. Apa saja yang bisa membuat pesan yang kita sampaikan itu tidak diterima dengan baik? Ternyata Bapak Ibu, ketika kita melihat dari jenis komunikasi, ada dua jenis komunikasi ya, komunikasi verbal seperti yang saya sampaikan ini dan komunikasi non verbal. Nah, di komunikasi verbal itu lebih banyak menggunakan simbol-simbol verbal, baik itu lisan ataupun terus kata-kata, gitu ya. Sedangkan yang di non verbal itu ada intonasi, ada kemudian ada visual atau beberapa hal yang dia lihat, gesturnya, mimik mukanya, bahasa tubuhnya gitu. Nah, ternyata Bapak Ibu, kita memiliki jendela untuk menangkap proses komunikasi ini dari 3 modalitas jendela kita. Ada yang verbal tadi ya, kemudian ada yang dari vokal yang kita dengarkan, baik itu dari intonasinya, volume suaranya, ketinggian nadanya, gitu, maupun dari visual. Nah, lakukan, ternyata kata-kata saja itu memiliki unsur paling rendah untuk bisa diingat dan kemudian nempel di ingatan kita, untuk bisa direspon dengan tepat. Jadi ketika sekarang nih misalnya ya, saya sangat banyak bicara. Nah, sampaikan ini pasti tidak lebih dari 10% yang akan Bapak Ibu ingat. Dari tadi saya mengucapkan salam sampai nanti saya mengucapkan kata terima kasih gitu ya. Ini ternyata hanya 7% saja yang akan diingat dan akan kemudian membuat kita melakukan apa yang didengar. Nah, ternyata yang lebih berdampak adalah nada. Jadi kalau misalnya saya menyampaikan apa yang saya sampaikan saat ini dengan datar, ya Bapak Ibu, siang ini kita akan membahas tentang komunikasi. Saya harap nanti selama 1 jam Bapak Ibu bersama dengan saya kayak gitu ya. Nah itu bakalan Bapak Ibu langsung ngabur dari forum ini dan Bapak Ibu pasti akan segera meninggalkan saya dan juga para panitia. Karena ternyata kata-kata saja itu sangat membosankan buat otak kita untuk menerima suara. Sehingga bagaimana saya berusaha untuk mengkomunikasikan apa yang saya sampaikan dengan nada saya, dengan intonasi saya, dengan berbagai macam perbedaan volume, itu akan sangat cukup membantu, membekas dan lebih akan Bapak Ibu ingat dibanding dengan macam-macam kata yang saya keluarkan. Nah, yang ternyata paling besar dampaknya adalah bahasa nonverbal atau sesuatu yang dilihat oleh anak-anak kita melalui penglihatannya. Apa itu bahasa nonverbal? Kalau anak melihat dalam proses komunikasi dengan kita sebagai orang tua, maka apa yang dilihat oleh anak, apa yang diperhatikan oleh anak, itu yang kemudian akan lebih tertanam di dalam benak dan diperhatikan oleh anak-anak kita. Misalnya, bagaimana ketika kita mengatakan, sabar ya nak ya, ini ibu akan masa ini dulu, baru nanti setelah itu nemenin kamu belajar. Misalnya kayak gitu ya, jadi bahasa nonverbalnya, nadanya, dan pesan yang kita sampaikan sinkron satu sama lain. Nah ini akan lebih membuat anak oke, berarti aku akan menunggu ibu menyelesaikan dulu memasaknya. Tapi beda dengan sabar ya nak, kayak gitu ya. Jadi isi kata-katanya sabar, intonasinya tinggi, tidak menunjukkan kesabaran, dan ekspresi wajahnya, gestur tubuhnya juga tidak menunjukkan kesabaran. Maka pesan yang diterima oleh anak, pemaknaan yang ada di dalam otak anak bukan tentang kesabaran, tapi dia akan lebih banyak menangkap bahwa ketika kita tidak suka atau ketika kita meminta dia untuk mengontrol dirinya, yang akan dia terima lebih banyak pada berarti kalau menghadapi kondisi seperti ini yang akan lebih mudah untuk mengekspresikan sebagaimana orang tuaku berekspresi. Jadi akan diterima oleh anak nanti akan lebih banyak ekspresi-ekspresi ataupun pola-pola
yang jauh dari kesabaran. Karena yang dilihat dan nada suara yang dia terima itu lebih banyak yang terkait dengan yang tidak mendukung dengan kata-kata yang dia pesannya dia tangkap. Nah, apa yang harus kita lakukan? Dari mana kita harus memulai? Pasti yang harus kita cermati, yang harus kita introspeksi pertama adalah diri kita dulu sebagai orang tua. Karena bagaimanapun anak-anak kita itu terlahir fitrah, ya. Tidak ada satu orang pun, satu anak pun yang diciptakan oleh Allah sebagai produk gagal. Jadi manusia sudah diciptakan dalam sesempurna-sempurnanya bentuk. Maka ketika anak kita ternyata maka ini adalah salah satu waktu buat kita untuk segera mengintrospeksi diri. Kira-kira pola-pola apa yang selama ini aku lakukan pada anak-anakku, sehingga anak-anakku menjauh dari fitrahnya sebagai sesempurna-sempurnanya ciptaan. Nah, karena ini mulai dari diri kita sendiri, maka ada baiknya ketika kita ingin mengembangkan pola komunikasi yang menyenangkan pada anak-anak kita juga mengawali dengan pola komunikasi yang menyenangkan kepada diri kita. Jadi diri kita kan setiap saat juga berkomunikasi ya. Ada 3.000-an dalam satu, itu ada 3.000-an pola komunikasi ada di dalam otak kita. Jadi perbincangan di dalam diri kita itu jauh lebih sibuk, jauh lebih ramai dibandingkan dengan perbincangan yang ada di luar diri kita. Nah, kita perlu mencermati Bapak Ibu, apakah kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri, kita lebih banyak mengembangkan komunikasi yang positif atau komunikasi yang negatif. Karena kalau kita lebih banyak mengembangkan komunikasi yang negatif ke dalam diri kita sendiri, misalnya kita seringkali mengatakan, "Mama, kamu tuh ibu yang nggak bisa ngapa-ngapain, kamu tuh istri yang..." Oke, Bapak Ibu masih bersama dengan saya ya. Saya barusan sepertinya terlempar lagi. Mohon maaf. Sudah masuk lagi, Bung. Ya ampun. Mohon dimaafkan. Aduh, ini internet ini salah satu kendala ketika online tuh ya, gini ya. Bapak, saya pamit lagi saya. Oke. Slide show-nya masih keluar ya, Pak? Sudah nggak ada? Oke, saya share lagi. Mohon maaf Ji, Bapak Ibu, ternyata internet saya kok tidak stabil. Terlihat Pak? Oke. Terlihat Bu. Alhamdulillah. Nih ya, Bapak Ibu ya, ternyata kualitas komunikasi kita itu akan ditentukan dengan bagaimana kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri terlebih dahulu, baru kemudian itu akan keluar dalam pola komunikasi ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Jadi berhati-hatilah dengan proses inner conversation di dalam diri kita. Jadi jangan sampai kita terbiasa untuk mengembangkan komunikasi-komunikasi negatif di dalam diri kita. Nah, interaksi dengan anak-anak kita supaya kita tetap bisa ada dalam satu frame dengan anak-anak kita. Tapi di dalam era pandemi ini kita juga perlu lebih aware, perlu lebih waspada kira-kira apakah komunikasi yang kita lakukan bersama dengan anak kita di era pandemi ini lebih bagus, lebih berkualitas, atau sebaliknya lebih jelek dibandingkan dengan pola komunikasi kita sebelumnya. Jangan-jangan di era pandemi ini karena semuanya kita lakukan di rumah, maka ini kemudian kita tidak cukup bisa membedakan waktu antara
kerja antara peran kita di luar dengan peran utama kita di rumah. Jangan sampai percampuran antara berbagai macam peran di rumah ini membuat kita confused, membuat kita kemudian tidak bisa membagikan mana yang lebih utama, mana yang harus jam kerja, mana yang itu harus menjadi jam di keluarga. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu saya melihat ini terjadi pada diri saya. Jadi karena kerjanya lebih fleksibel, lalu kemudian ada berbagai macam aktivitas yang bisa kita lakukan secara bersamaan di rumah, gitu ya. Maka seringkali kemudian kita tidak mengontrol waktu kita untuk tetap berada berinteraksi dengan orang di luar rumah kita dengan ketika berada di rumah. Sehingga ini mungkin hal-hal yang perlu kita waspadai bersama. Jangan-jangan Nah, Bapak Ibu tadi sebagaimana sudah saya sampaikan bahwa anak-anak lebih tancap, lebih cepat menerima dan menyimpan apa yang mereka lihat dibanding dengan yang mereka dengar. Ini menjadi salah satu hal yang perlu kita waspadai bersama. Ada berbagai macam hambatan Bapak Ibu yang komunikasi kita mungkin tidak berjalan, tidak berhasil dengan baik, gitu ya. Faktor itu bisa berasal dari kita sebagai pengirim pesan, bisa juga dari pesannya itu sendiri. Jadi misalnya kalau yang berasal dari penerima pesan misalnya, komunikasi bisa terjadi karena anak-anak kita memang dalam proses perkembangan di mana perkembangan otak mereka dengan sehingga satu frekuensi dalam proses perkembangannya, apa yang kita sampaikan bisa jadi tidak diterima dengan baik oleh anak-anak kita karena mereka tidak paham. Bisa juga karena otak kita kan bekerja fokus pada satu hal. Seperti sekarang ketika saya bicara dengan Bapak Ibu, maka saya tidak akan terlalu bisa menangkap apa yang terjadi, apa yang saya dengar di sekitar saya. Bapak Ibu sajalah ketika pernah lihat ya orang yang dikerjain ketika dia menerima telepon, lalu dia diberi berbagai macam benda, dia menerima semua benda-benda itu walaupun benda-benda itu sampah, gitu ya. Nah, ini ternyata otak kita itu tidak bisa fokus pada beberapa hal secara bersamaan. Sehingga ketika kita melakukan satu hal, pasti yang fokus itulah yang kemudian menyedot sebagian besar sensori kita, indera, dan tidak bisa memperhatikan hal yang lain. Anak-anak kita pun begitu, ketika misalnya mereka sedang fokus mengerjakan tugas atau mereka fokus nonton televisi, maka Bapak Ibu pasti tidak bisa mengirimkan pesan satu kali langsung didengar oleh anak. Ya. Ketika kita menyampaikan pesan, kita menggunakan bahasa yang bahasa itu sebenarnya tidak selevel dengan perkembangan anak-anak kita. Bahasanya terlalu tinggi, kemudian yang kita sampaikan itu tidak sesuai dengan konteks yang sedang dialami oleh anak. Kita desa, intonasinya mungkin tidak menarik untuk didengar oleh anak. Kemudian mungkin juga pesan yang kita sampaikan itu banyak mengandung ancaman sehingga membuat anak-anak kita lebih banyak menunjukkan respon instingtif yang dikeluarkan oleh otak reptilnya. Nanti kita akan bahas. Sampaikan sendiri karena terlalu panjang, karena nggak ada jedanya, karena kalimatnya terlalu kompleks, gitu ya. Nah, ini contoh bagaimana perkembangan anak-anak kita untuk menerima pesan itu sangat tergantung dari proses perkembangan mereka. Jadi pada anak-anak yang usia 0 sampai 2 tahun misalnya, maka kata-kata yang dapat mereka terima mereka ada pada masa kalau dilihat dari kerja gelombang otaknya, gelombang otak mereka sedang dalam gelombang theta, sehingga mereka menyimpan semua informasi yang mereka terima. Itulah kenapa anak-anak usia 2-6 tahun, mereka seperti spons yang akan menyerap semua informasi yang dia peroleh, gitu ya. Jadi di kondisi 2-5 tahun ini biasanya kondisi hipnotis disebut dengan kondisi hipnotis, di mana anak-anak kita
menyimpan dan menyerap berbagai macam informasi yang dia terima langsung masuk ke alam bawah sadarnya. Itulah kenapa Bapak Ibu lihat anak-anak usia 0 sampai 5-6 tahun itu mereka memiliki kemampuan perkembangan bahasa, menerima informasi itu sangat cepat karena mereka ada di gelombang theta ini. Jadi semua informasi masuk dengan cepat tanpa ada filter ke dalam memori mereka. Nah, pada usia 7 sampai 11-12 tahun mereka ada tahap operasional konkret kalau menurut Piaget, gelombang otak mereka remaja, mereka ada di gelombang beta otaknya. Apa yang terjadi ketika di gelombang beta? Di gelombang beta ini gelombang yang membuat anak-anak kita tuh selalu aware, selalu sadar, selalu ada dalam kondisi menganalisa. Itulah kenapa pada anak-anak remaja mereka lebih banyak menentang, lebih banyak mempertanyakan, dan lebih banyak menganalisis apa yang mereka terima. Sehingga dalam komunikasi dengan anak remaja seringkali kemudian ada konflik fase operasional formal, dia berpikir abstrak, kemampuan frekuensi otaknya sudah ada pada gelombang beta, di mana harus selalu terus menganalisis. Orang tua masih menganggapnya anaknya ada di perkembangan sebelumnya, yang ketika diajari, ketika diajak ngomong dan menuruti. Nah, kondisi ini yang perlu kemudian kita pahami bahwa ada proses perkembangan yang membuat proses komunikasi kita dengan anak-anak kita pun harus berubah. Nah, kemudian Bapak Ibu, karena perubahan anak-anak kita yang sekarang dalam kondisi fase pubertas dan remaja ini ada dalam kondisi yang cukup kritis, baik itu karena perkembangan hormonalnya, perkembangan fisiknya, tadi ya, perkembangan otaknya yang lebih kritis dan lebih banyak menganalisis, ini yang kemudian membuat ada banyak kondisi-kondisi kritis yang dialami oleh remaja, apalagi kalau di keluarga si remaja dia tidak mendapatkan rasa aman, sehingga kemudian si remaja ini cenderung akan mencari pengakuan, mencari rasa aman di luar keluarga. Nah, ini yang berbahaya. Entah itu nanti dengan berbagai macam interaksi yang salah, misalnya ya, apalagi sekarang propaganda homoseksual, lesbian, LGBT itu sangat kuat, gitu ya. Mereka banyak mempropaganda anak-anak remaja dengan cara-cara yang memang disenangi oleh remaja, belum lagi tekanan-tekanan sosial peer group-nya dan lain sebagainya. Sehingga ini membuat fase-fase kritis pada perkembangan remaja ini juga kalau tidak dipahami oleh orang tua akan menimbulkan banyak miskomunikasi. Nah, termasuk dalam proses hambatan yang ada di antara kita sebagai orang tua dengan anak-anak, ini juga bisa menjadi satu hambatan tersendiri dalam proses menjalin komunikasi. Kalau kita lihat anak-anak sekarang kan punya bahasa prokem yang kadang-kadang kita sebagai orang tua tidak paham ya dengan apa yang mereka maksud gitu. Sehingga ini juga akan bisa jadi hambatan. Nah, yang paling juga sering terjadi Bapak Ibu adalah pola-pola komunikasi yang itu sepertinya baik karena sudah sangat biasa kita dari, tapi ternyata pola komunikasi yang populer ini ternyata tidak selalu membuat kita bisa menjalin komunikasi yang efektif dengan anak-anak kita. Ada di sekitar kita. Yang pertama itu memerintah. Jadi kita seringkali ketika meminta anak melakukan sesuatu, kita langsung memerintah dia dengan kata-kata perintah. Kemudian yang kedua, tanpa kita sadari, seringkali kita sebagai orang tua itu meremehkan hasil karya ataupun berbagai macam hal yang ditunjukkan oleh anak kita karena kita menganggap karya yang ditunjukkan oleh anak kita itu sesuatu yang sepele atau remeh misalnya. Nah, padahal perkembangan mental yang sehat itu didasari oleh adanya rasa percaya diri dan rasa bahwa dirinya mampu. Anak-anak yang merasa dirinya sering diremehkan, misalnya orang tua bilang, cuman kayak gitu, mbok kamu tuh bikin yang bermanfaat gitu loh. Saya kayak gitu ya. Nah, itu sesuatu yang sepertinya biasa, tapi itu memupus rasa percaya diri dan rasa bahwa dia mampu. Biasanya anak-anaknya yang tidak mampu mengeksplorasi berbagai macam hal di sekitarnya gitu.
Nah, kemudian yang ketiga, pola komunikasi populer yang ketiga itu yang sering dilakukan oleh orang tua adalah membandingkan. Mbok kamu tuh kayak itu toh, kamu tuh mbok kayak kakakmu, kamu tuh mbok kayak adikmu, mbok kamu tuh kayak mas itu loh, sepupumu itu loh, misalnya gitu ya. Nah itu ternyata tidak kita sadari, mungkin maksud kita adalah memotivasi. Tapi sebagaimana bapak atau ibu, misalnya ibu-ibu yang ada di ruangan inilah, kalau misalnya dibandingkan dengan istri teman kerja suami itu kira-kira senang apa enggak? Enggak kayaknya ya. Kita enggak pernah suka untuk dibanding-bandingkan ya. Dan ternyata anak-anak kita pun begitu. Jadi mari kita koreksi bersama-sama. Jangan kemarin-kemarin kita tidak menyadari kalau pola komunikasi kita itu ternyata merendahkan harga diri. Nah kemudian yang keempat tuh melabel. Entah itu label positif maupun label negatif ya Bapak Ibu. Jadi misalnya anak solih misalnya. Kalau itu tidak ada apa-apa kita bilang, wah anak solih tenan. Misalnya kayak itu. Tapi kita tidak menyebutkan secara spesifik apa yang membuat dia kita cap solih. Ini ternyata juga berbahaya Bapak Ibu. Jadi kalaupun kita mau melabel solih, rajin, pinter, cantik, sebaiknya label itu kita wujudkan sebagai doa. Mudah-mudahan semakin solih ya nak. Jadi bukan dengan memberikan label, tapi dengan menjadikan itu sebagai tujuan untuk dicapai oleh anak. Nah kemudian label negatif pasti ya, kamu tuh pancen anak yang nggak bisa apa-apa, kamu tuh cencah nakal, kamu tuh usil terus, kamu tuh memang bisanya cuman bikin repot aja kayak gitu. Nah itu label-label negatif. Nah kemudian ancamannya juga sering sekali. Kamu loh ya, kalau nggak belajar tak banting itu HP. Misalnya. Padahal kayak merealisasikan ancamannya. Belinya mahal-mahal, mosok mau dibanting gitu ya. Itu ancaman-ancaman yang sering kali dilakukan oleh orang tua, tapi sebenarnya itu hanya membuat anak anak kemudian tidak percaya dengan apa yang kita sampaikan. Itu yang membuat anak-anak kita lalu kemudian tidak patuh dengan apa yang kita sampaikan karena mereka tahu kita tidak akan melakukannya. Lalu kemudian menyindir. Ini juga sesuatu yang secara tidak disadari oleh orang tua seringkali dilakukan untuk merubah anaknya. Kalau gossiping, Bapak Ibu, menggosip anak kita, itu gosip yang baik ya. Gosip yang baik itu menjadi salah satu hal, salah satu cara yang bisa membuat anak termotivasi untuk melakukan sesuatu. Jadi beda dengan menyindir. Kalau menyindir itu akan semakin membuatnya merasa tersingkirkan dan tidak diakui. Tapi kalau menggosipkan anak hal yang positif, jadi misalnya ketika eyangnya datang atau tantenya datang, amahnya datang, misalnya kayak gitu ya, abinya datang dari luar kota, lalu misalnya kita bilang dengan nada yang pelan karena gosip itu kan biasanya pelan ya ngomongnya, pelan tapi anak sengaja kita sengaja bisa didengar oleh anak. Jadi kita bilang, eyang, tadi tuh ya ternyata itu adik tuh sekarang rajin banget loh Eyang. Dia sekarang kalau sekolah itu nggak pernah disuruh-suruh, kalau bangun sholat subuh itu langsung bangun sendiri. Pokoknya hebat loh sekarang Eyang. Tapi kita ngomongnya pelan. Nah biasanya gossiping positif itu akan lebih nancep dan membuat anak merasa dia diakui. Nah, biasanya ini sesuatu yang membuat dia merasa diakui akan diulang kembali. Lalu kemudian gaya bahasa yang ketujuh adalah menyalahkan. Ini juga sering dilakukan oleh orang tua. Saya kemarin ketemu dengan anak pertama saya, karena benar anak pertama saya sudah kuliah. Secara tidak saya sadari, ketika kami ketemu, setelah beberapa waktu tidak ketemu gitu ya, ternyata ketika malam saya masuk ke kamar tuh saya langsung, aduh ya Allah kenapa tadi aku lebih banyak nasihatin dia. Ketemu lebih banyak saya menasehati bukannya mencoba untuk menanyakan kondisinya lalu kemudian menjadi teman berbagi buatnya gitu. Tapi kemarin ketika saya ketemu dia, anak saya yang pertama ini, saya lebih banyak kemudian menjadi orang. Nah ini sebenarnya bukan pola komunikasi yang bagus juga Bapak Ibu. Yang lebih bagus adalah nanti kita di bawah akan melihat bahwa sebaiknya kita lebih banyak untuk menempatkan diri kita sebagai pendengar aktif dulu, bukan sebagai penasehat.
Nah, kemudian yang ke-9 adalah berbohong. Jadi anak kita berbohong pertama itu biasanya dari orang tuanya, karena dia melihat bagaimana orang tuanya berbohong dari hal-hal yang kecil. Misalnya, nggak boleh makan es krim loh ya, karena kalau es krim itu nanti bikin sakit. Padahal ternyata ketika dia makan es krim, yang dia rasakan tuh enak, dan es krim itu nggak bikin sakit. Misalnya kayak gitu. Lalu kemudian kita seringkali terburu-buru menghibur saat anak kita mengalami satu kondisi yang tidak mengenakan. Ternyata pola komunikasi yang seperti ini yang ujuk-ujuk kita langsung memberikan hiburan itu juga membuat anak kita lebih banyak mengembangkan perasaan tidak berdaya. Walaupun sebenarnya tujuan kita adalah untuk meringankan bebannya, tetapi ujuk-ujuk menghibur tanpa kita menempatkan diri untuk memahami apa yang dia rasakan itu lebih banyak mengembangkan rasa belas kasihan anak pada dirinya sendiri. Lalu mengkritik itu pasti membuatnya merasa tidak dihargai dan menganalisa apa yang dia alami. Nah, Bapak Ibu, berbagai macam gaya komunikasi populer tadi itu seringkali menjadi paku dalam proses komunikasi kita dengan anak-anak yang tidak kita sadari, tetapi ternyata itu membekas di jejak-jejak memori anak. Sehingga kemudian nanti kalau semakin lama dalam proses perkembangan anak kita semakin sering menggunakan 12 gaya populer itu semakin banyak tancepan-tancepan paku yang ada di memori anak terhadap proses komunikasinya dengan kita sebagai orang tuanya. Dan walaupun ketika kita sudah menyadari, kita berusaha untuk mencabut paku-paku itu, mungkin akan terangkat pakunya, tetapi bekas-bekasnya akan tetap ada di dalam kehidupan anak, sehingga kita harus punya effort yang lebih kuat lagi untuk membuat jejak-jejak paku itu tertutupi dengan hal-hal positif yang lain. Nah, dengan berubah, maka kita akan bisa mengubah. Kalau kita mengharapkan anak yang berubah duluan, itu pasti tidak akan ada perubahan, Bapak Ibu. Sehingga yang pertama kali kunci keberhasilan komunikasi positif itu bisa berjalan adalah ketika kita menyadari kesalahan kita, lalu kemudian kita berubah untuk segera memperbaikinya. Apa yang perlu kita lakukan? Karena saya kebetulan tim sharing enlightening parenting, Bapak Ibu, di enlightening parenting kami ditekankan pada prinsip parenting untuk bahwa anak itu memiliki fitrah yang baik. Semua anak-anak kita mereka dilahirkan sempurna. Nah, yang perlu kita lakukan adalah menjaga agar fitrah ini tetap menjadi potensi baik yang nanti berubah menjadi kompetensi baik dalam diri anak-anak kita. Apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, kita perlu menjaga potensi baik itu dengan tetap memberikan keteladanan. Yang kedua, mengingatkan ketika anak kita melakukan kesalahan. Yang ketiga, memperbaiki. Ketika memang kita, dalam proses kebersamaan kita dengan anak-anak kita itu ada hal-hal yang kurang tepat. Nah, dalam proses memberikan keteladanan, memperbaiki, mengingatkan, ada dua kunci utama, Bapak Ibu. Yang pertama adalah kasih sayang, dan yang kedua adalah kesabaran. Kasih sayang di sini harus benar-benar bersumber dari kebutuhan anak. Jangan sampai kita mengingatkan, tetapi karena nafsu kita sebagai orang tua, untuk dipatuhi, untuk dituruti, untuk diikuti oleh anak-anak kita, gitu. Jadi kita harus terus introspeksi diri, apakah mengingatkan itu dalam rangka itu adalah nafsu kita. Dan yang kedua, kita perlu sabar, karena tidak ada satupun proses kebaikan yang diperoleh dengan tiba-tiba. Ada butuh proses kesabaran yang sangat panjang dan menjadi satu proses belajar seumur hidup kita sebagai orang tua untuk terus menjaga potensi baik anak-anak kita ini. Karena mendidik tidak pernah mendadak. Kalau yang mendadak, yang serba instan itu pasti tidak mendidik. Apa yang kemudian harus kita lakukan supaya bisa terus terjaga potensinya? Yang terpenting adalah bagaimana antara kasih sayang dan kesabaran ini bisa kita realisasikan dalam satu rule konsistensi dan kongruensi. Kita konsisten dengan apa yang kita katakan, walk the talk, kita melakukan apa yang kita katakan, dan kemudian kita konsisten dengan apa yang sudah kita katakan. Nah, apa yang perlu kita lakukan, Bapak Ibu? Di enlightening parenting, Bapak Ibu, kami diajari untuk selalu menyelesaikan masalah emosi dulu sebelum mengembangkan proses komunikasi. Karena seberapapun baiknya pesan yang kita sampaikan, kalau
itu kita sebagai orang tua ataupun anak kita, keduanya ini memiliki kondisi emosi yang negatif, maka pasti pesan yang kita. Nah, kemudian setelah menyelesaikan emosi kita, baru kemudian kita membangun kedekatan. Jadi komunikasi yang baik hanya akan terjalin kalau kita dekat baik secara fisik maupun psikologis dengan anak-anak kita. Bapak Ibu ingat ketika Bapak Ibu jatuh cinta dulu ya, jadi dengan pasangan dulu, ketika kita jatuh cinta dulu, dengan pelan pun kita merasa bahwa pesan yang kita sampaikan itu pasti sampai. Pasti nadanya pelan, tidak pernah dengan teriakan-teriakan tinggi. Karena secara alam bawah sadar kita merasa dekat dengan orang yang kita cintai. Sehingga kata-kata yang kita sampaikan pun biasanya dengan lembut, dengan intonasi yang pelan, ya, karena kita merasa kita dekat, baik itu secara fisik maupun secara psikologis, sehingga kedekatan ini menjadi salah satu kunci penting untuk bisa membangun komunikasi yang baik dengan anak-anak kita. Kalau anak-anak kita diajak komunikasi masih menunjukkan gestur yang ini ya, di adik dipanggil itu dia langsung menjauhkan badannya dengan diri kita, berarti ada jarak psikologis antara kita dengan dirinya. Berarti yang harus kita lakukan sebelum menyampaikan pesan adalah membangun dulu kedekatan ini. Kalau tidak, nanti yang Bapak Ibu katakan itu tidak akan pernah didengar oleh anak. Nah, kemudian yang ketiga, kita perlu menajamkan indera kita, Bapak Ibu. Tadi ya, bagaimana kita melihat gestur anak, bagaimana kita melihat ekspresi wajahnya, bagaimana kita mendengar intonasi suaranya, ya, berbagai macam informasi yang kita terima dari indera kita ini menjadi sumber informasi penting untuk kita. Apakah kita perlu melanjutkan percakapan atau kita tunda dulu, kita kembali langkah awal, merasakan emosinya dulu, membangun kedekatannya dulu. Karena kalau misalnya dari gestur akan pernah bisa masuk. Kemudian yang dalam menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan. Sayangnya sebagian besar orang tua yang dianggapnya ngomong, tapi tidak melakukan dengan cara-cara yang baik. Padahal sebenarnya ada banyak cara lain yang bisa kita lakukan. Misalnya dengan ngajak me time bersama misalnya, dengan lalu kemudian fokus pada tujuan. Nah, Bapak Ibu, ini adalah beberapa yang bisa kita lakukan menjembatani berbagai komunikasi yang mungkin komunikasi ingin diraih dalam komunikasi itu. Misalnya Bapak Ibu ya. Nah, misalnya fokus pada tujuan itu gini. Kita usahakanlah, latihlah diri kita supaya ketika kita bicara, adik kira-kira lulus SMP, gitu ya, SMA, ketika kita ingin mengajak anak, membuat dia sadar untuk bisa belajar efektif di rumah misalnya, maka untuk tidak usah langsung ngomong belajar toh Mbak, kamu tuh sekarang belajar, enggak begitu, tapi kita bisa memberikan dulu arahnya. Kenapa sih dia harus belajar? The end of pesan akhir dari kenapa dia harus melakukan sesuatu itu perlu kita. Kemudian yang kedua, kita perlu kita lebih banyak membuat anak memilih daripada dia merasa disuruh. Misalnya, ketika kita ingin anak kita pulang tidak lebih dari maghrib udah sampai, sebelum maghrib udah sampai rumah gitu ya. Jadi kita bisa seolah-olah memberi pilihan pada anak kita, padahal sebenarnya ujung misalnya adik pulang 5 pulang sendirian atau pulang jam 5 dijemput sama ibu. Misalnya kayak gitu ya. Sepertinya pilihan Bapak Ibu. Ketika dia bilang, ya udah adik nanti pulang sendirian aja jam 5 sampai rumah. Nah, sebenarnya mak pulang sampai rumah jam 5 gitu ya. Tapi
anak diberi pilihan mau pulang sendiri atau mau dijemput, misalnya kayak itu. Atau bisa juga nih gini, adik tujuannya adalah kita pengennya anak makan. Yang kita sampaikan ke anak, kita bilang, adik mau makan pakai sayur sop atau adik mau makan pakai sambal yang adik bikin sendiri. Misalnya kayak gitu. Jadi seolah-olah anak memilih. Nah biasanya ketika anak memilih, mereka punya dorongan untuk melakukan. Beda dengan, Mbok kamu tuh makan toh sekarang, ayo cepetan makan. Beda ya. Jadi kita perlu mengembangkan keterampilan komunikasi seperti ini. Kemudian yang ketiga, hampir sama dengan memberikan pilihan yang berujung sama, kita memberikan alternatif. Jadi alternatifnya itu, sebentar saya agak salah memberi contoh. Yang kedua tadi, yang adik mau makan pakai sayur sop atau makan pakai sambal, itu alternatif. Yang pilihan misalnya, adik mau mengerjakan PR 30 menit lagi dibantu sama ibu atau 30 menit lagi ngerjain PR sama mbak, misalnya kayak gitu. Jadi ujungnya sama, tapi seolah-olah dia memilih. Kemudian ini juga satu keterampilan komunikasi itu nanti benar-benar anak seperti di bawah kontrol kita, sehingga biasanya anak lebih tidak termotivasi untuk melaksanakan. Tapi kalau kita bertanya, maka itu seolah-olah nanti dia melakukannya atas kesadarannya sendiri. Misalnya pada anak-anak usia dini, misalnya ya, anak usia dini gampang nih, misalnya ketika kita tanya, ayo siapa yang malam ini belum gosok gigi, ya gitu ya. Jadi itu sebenarnya kan nyuruh gosok gigi gitu. Tapi kita menyuruhnya dengan kalimat tanya. Kalau pada anak-anak remaja, kita bisa lebih mengemas pertanyaan itu dengan lebih sesuai dengan tahap perkembangannya tadi ya, yang dia sudah ada di theta state tadi. Kemudian yang kelima, yang sering kali kita lupa adalah kita perlu memahami dulu apa yang dialami oleh anak kita, baru mengarahkan. Yang sering kali bypass, orang tua melakukan bypass adalah orang tua seringkali langsung mengarahkan tanpa mengalami apa yang sebenarnya dirasakan atau dialami anak-anak. Kita langsung bilang, Mbok kamu tuh, kita misalnya seringkali langsung bilang, Mbok kamu tuh jangan gitu toh, ya, tanpa kita mencoba untuk mengerti perasaan dialami oleh anak kita. Nah, di dalam komunikasi yang dulu kemudian mengarahkan itu misalnya, Mama tahu atau Bunda tahu kamu kesel nak, kamu pasti marah ya digituin sama kakakmu. Nah, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk bisa berusaha untuk memahami dulu yang dirasakan kecewanya misalnya itu, baru yang sering dilakukan oleh waktunya sudah habis ya Ustadz? Oke, tuntaskan sampai yang diuji efektif ya. Nah, yang sering dilakukan oleh orang adalah mengapa ketika anak kita melakukan kesalahan. Bapak Ibu, pertanyaan mengapa itu tidak pernah menyelesaikan masalah. Pertanyaan mengapa lebih banyak membuat anak-anak kita terbiasa membangun argumen-argumen atau reasoning yang membuat mereka minta dipahami, minta dimaklumi kesalahannya. Maka yang perlu kita kembangkan adalah komunikasi bagaimana ketika anak kita membuat kesalahan, kita tanyakan gimana ya supaya kamu bisa lebih fokus agar tugas-tugasmu tidak terlalu menumpuk misalnya. Bukan kenapa toh kamu kok seringkali numpuk-numpuk tugas, bukan gitu. Karena dengan bertanya kenapa nanti akan lebih banyak membuat anak kita membangun argumen-argumen yang membuat dia dipahami. Lalu yang terakhir adalah komunikasi di mana kita melatih diri kita agar bisa mengembangkan ujian efektif dan menegur efektif. Ustadz, bolehkah saya menyetelkan film terkait dengan menegur efektif dan memuji efektif, Ustadz? Kira-kira durasinya berapa, Bu? 5 menit? Bisa? Ya, monggo. Atau kalau enggak usah juga enggak apa-apa deh. Nanti aja lain nanti waktu, dikirim ya. Dikirim videonya biar nanti. Ya. Oke.
Oke, Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Monggo kalau ada hal-hal yang mungkin bisa kita diskusikan atau kita tanggapi, kita sharing bersama. Saya juga ingin belajar dari Bapak Ibu semua. Monggo Ustadz, saya kembalikan Iya. Terima kasih kepada Bu Riana. Ini materinya luar biasa, menarik sekali saya rasa. Ini kita mengajarkan kepada kita komunikasi yang baik kepada anak-anak kita. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi menjalin komunikasi antara ibu dan anak, bapak dan ibu guru di sekolah kepada anak siswanya, dan semoga supaya kedepannya lebih baik lagi. Mungkin selanjutnya kita masuk ke pertanyaan tanya jawab. Ini sudah ada di chattingan beberapa pertanyaan. Yang pertama tadi ada dari Ibu Ustadz, Budi. mohon maaf, di saya kok suara Ustadz kok tidak terdengar ya? Oh, tidak terdengar. Kayaknya internet saya benar-benar unstabil ini. Oh, tapi ini on Bu, mic saya sudah kedengar. Sudah terdengar Bu? Halo Bu Riana, sudah terdengar suara saya? Oke, masih putus-putus Ustadz. Kayaknya internetnya memang lagi tidak terlalu cepat. Oh ya. Oke, kedengaran Bu? Sekarang? Bisa kedengar Bu Riana suara saya? Sudah. Ya. Putus-putus tapi nggak apa-apa Ustadz. Ya, ini kita langsung saja ke pertanyaan. Di situ ada dari Bu Budi Kirwanto ya. Bapak ini Bapak Budi Kirwanto. Bagaimana cara memberikan pengertiannya Bu, anak yang cuek dengan pekerjaan uminya di rumah waktu memasak? Mungkin bisa langsung ditanggapi, mohon Bu. Pertanyaan dari Bapak Budi tadi. Halo? Ustadz? Kedengaran? Ustadz, maaf Ustadz, kok saya tidak mendengar ya Ustadz. Oh iya, ini suara Ibu jelas kok masuk sini. Atau saya baca pertanyaan di langsung saja ya Ustadz ya. Oke. Monggo. Mohon dimaafkan. Mohon maaf saya tidak mendengar apa yang Ustadz sampaikan. Kalau suara saya apakah putus-putus Ustadz? Jelas Bu. Jelas ya? Yes, jelas suara Ibu. Oke ya. Oke, saya mohon izin untuk menjawab pertanyaan dari chat ya Ustadz ya, karena saya tidak mendengar apa yang Ustadz sampaikan. Mohon maaf. Pertanyaan yang pertama dari Bunda Pujiati, bagaimana gaya komunikasi yang baik? Oke, Bunda Pujiati, tadi sudah saya sampaikan beberapa hal yang mungkin perlu kita perhatikan untuk bisa mengembangkan komunikasi dengan anak-anak kita. Gaya komunikasi yang baik itu yang seperti apa? Gaya yang benar-benar sesuai dengan kepribadian dan karakter anak-anak kita. Jadi komunikasi yang satu dengan anak kita yang satu dengan anak kita yang kedua mungkin berbeda. Kita tidak bisa menyamakan. Jadi ada anak yang mereka lebih peka dengan komunikasi sentuhan. Gitu. Sehingga ketika kita membangun komunikasi dengan anak pertama yang lebih banyak dia membutuhkan sentuhan, maka kita mungkin pada saat berkomunikasi itu bisa kita awali terlebih dahulu dengan membangun kedekatan fisik dengan sentuhan dengan si anak. Misalnya ketika ada dengan anak, kita mungkin bisa lebih dulu ngelus-elus atau memijiti dia, atau mungkin menggaruk dia, misalnya pada anak saya yang pertama misalnya, karena dia lebih peka dengan bahasa sentuhan, maka saya ketika membicarakan hal-hal yang penting, maka biasanya saya akan lebih banyak memberi sentuhan dulu pada dia. Jadi dia sampai sekarang walaupun sudah mahasiswa masih selalu minta kalau dekat dengan saya gitu ya, selalu minta untuk digarukin tubuhnya. Biasanya ada saat-saat seperti itu bisa lebih mudah untuk menyampaikan pesan. Ada anak yang kedua misalnya karena lebih diam orangnya, lebih introvert, maka dengan dia
harus to the point, kemudian juga karena anaknya lebih perasa, biasanya saya akan lebih banyak menggunakan kata-kata yang itu lebih halus, misalnya kayak gitu. Kemudian ada anak yang ketiga, karena dia senang ngomong, anaknya juga lebih asertif, misalnya, maka saya akan lebih banyak berkomunikasi dengan dia dengan banyak kata, gitu ya, terutama ketika kami ada dalam kendaraan yang sama. Nah, jadi gaya komunikasinya sangat tergantung pada kepribadian anak kita masing-masing. Nah, kemudian untuk pertanyaan kedua dari Bunda Kurniasih, bisa saya bacakan ya, Bunda? Yang dari Pak Budi. Yang dari Pak Budi mana ya, Bu Lulu? Tadi saya tadi saya terlempar, chatnya hilang. Monggo, mungkin Pak Ustadz bisa membacakan dan terdengar. Oh ya, ini bagaimana cara memberikan pengertian anak yang cuek dengan pekerjaan uminya? Ustadz putus-putus. Nggak kedengaran. Tak kopi saja, tak kopi. Ustadz, minta tolong dituliskan ya, Ustadz. Ibunya terlempar. Pun, Bu. Assalamualaikum, Ustadz. Ustadz, barusan saya terlempar. Saya mohon untuk dituliskan. Oke, ini dari Bu Lulu. Pak Budi. Pertanyaannya Pak Budi ya, Bu Lulu ya. Bagaimana cara memberikan pengertian anak yang cuek dengan pekerjaan uminya di rumah waktu memasak? Oke. Yang Ustadz, tadi ada banyak pertanyaan, tapi ternyata karena barusan saya terlempar, jadi hilang lagi pertanyaannya. Saya mohon dikopikan lagi ya. Saya jawab pertanyaan dari yang dituliskan oleh Bu Lulu dulu. Bagaimana cara memberi pengertian karena anaknya cuek dengan pekerjaan uminya misalnya di rumah waktu memasak misalnya. Ini pertanyaannya siapa ya, Ustadz? Pak Budi tadi, Pak Budi. Oke. Saya jawab yang pertama dulu. Ibu, jadi ketika kita ingin memberi anak kita tanggung jawab, itu kita perlu melihat dulu apakah kemarin-kemarin ketika anak kita belum ada di kondisi sekarang ini, kita sudah punya komitmen dan sudah punya kesepakatan belum dengan anak-anak kita, apa tanggung jawabnya dan apa tugas-tugasnya. Kalau itu belum pernah kita bahas, maka perlu buat seluruh anggota keluarga untuk duduk bersama, menyepakati apa yang perlu dilakukan, tugas dan peran masing-masing anggota keluarga selama berada di rumah. Jadi anak-anak kita sekarang itu memang dalam salah satu penelitian, diteliti anak-anak milenial ini memang jauh lebih tidak peka, jauh lebih malas, dan lebih tidak tanggap dengan berbagai macam kondisi di sekitarnya. Karena memang mereka dibesarkan di era yang orang tuanya sendiri sebenarnya mendidiknya serba instan. Kemudian juga banyak orang tua yang mereka mendidik anak itu kemarin-kemarin lebih memfokuskan, pokoknya kamu belajar, pokoknya kamu tugasmu belajar, tugas utama belajar. Nah, ketika sekarang semuanya kumpul, tiba-tiba kemudian ibu merasa anaknya sudah remaja tapi tidak punya kepekaan, tidak punya tanggung jawab. Nah, kita harus introspeksi dulu. Jangan-jangan kita yang salah karena kemarin-kemarin kita tidak ada kesepakatan nih dengan anak-anak kita. Kalau memang itu iya, memang selama ini tidak pernah ada kesepakatan siapa tugasnya apa, maka dari sekarang kita
review ulang nih peran dan tugas setiap anggota keluarga Ibu. Dan karena ini mungkin sudah terpola agak lama, ya, sudah terpola agak lama. Misalnya kemarin-kemarin ada yang bantuin atau ibu yang lebih banyak berperan, misalnya sehingga anak-anaknya memang perannya hanya sedikit di rumah, lebih banyak waktunya habis untuk di sekolah, sehingga dia memang selama ini polanya dia tidak pernah, karena sekolahnya di IT misalnya dari pagi berangkat jam 6, pulang sudah jam 4, capek, sehingga dia memang tidak selama ini tidak dibebani oleh tugas-tugas rumah misalnya. Nah, kalau memang kondisinya seperti itu, maka kita harus segera arrange kembali, melakukan kesepakatan meeting keluarga, rapat keluarga bersama, Bunda. Lalu kemudian kita ajak anak-anak kita bicara. Sekarang sudah ada perkembangan apa, mereka sudah mampu apa, gitu ya. Lalu kemudian kita tanya di rumah, kita tanyakan di rumah apa yang harus dikerjakan nih, harus diselesaikan. Kita tulis saja, Bunda, apa saja itu yang menjadi tugas di rumah. Lalu kita tanyakan pada anak-anak siapa mau ini, siapa mau itu, misalnya kayak gitu ya. Jadi ketika itu sudah kita sepakati, kita buat konsekuensinya. Usahakan konsekuensinya adalah konsekuensi alamiah, konsekuensi yang natural. Jadi misalnya tugasnya sudah disepakati, misalnya Mbak cuci piring. Kalau di rumah saya memang saya usahakan setiap orang mencuci piring dan gelasnya masing-masing gitu Bapak Ibu. Sehingga memang tidak ada yang tugas cuci piring bersama kecuali saya atau Mbak atau yang ngomong di rumah ketika habis masak. Nah, jadi hal-hal seperti itu kalau perlu kita catat, kita tempelkan di kamar masing-masing dan di tempat-tempat di mana itu harus diselesaikan. Gitu. Nah, konsekuensinya juga harus kita laksanakan karena kita harus konsisten dan kongruen tadi, Bun. Kalau misalnya sudah disepakati bahwa konsekuensinya adalah konsekuensinya misalnya anak tidak mendapatkan uang saku misalnya walaupun BDR tapi kan ada beberapa orang tua yang tetap memberi uang saku ya. Nah, misalnya anak tidak mendapat uang saku, nah itu harus kita konsisten untuk dilakukan atau kita berikan konsekuensi alamiahnya ya biar saja dia jatah bajunya atau jatah piring sama anunya yang milik dia kotor tidak dicuci misalnya kayak itu. Dan itu harus konsisten seperti itu. Itu ya Bunda, jadi harus ada kesepakatan dulu, kita buat dulu konsekuensinya apa kalau tidak dilaksanakan, semuanya taat dan berusaha untuk konsisten melaksanakan apa yang sudah disepakati. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, komunikasi efektif yang seperti apa ya Bu, yang paling efektif saat ini karena anak-anak cenderung respect dengan HP-nya daripada lingkungan sekitarnya. Oke, Bunda, itu memang jadi masalah kita semua saat ini. Apa yang perlu dilakukan? Yang pertama sebenarnya itu juga salah kita juga dari orang tua karena ketika orang tua memberikan HP pada anak kita tidak memberikan rambu-rambu apa yang harus dilakukan oleh anak dengan HP-nya ya sehingga kemudian anak lebih dikuasai oleh HP itu daripada dia yang menguasai HP-nya. Sehingga kalau memang kemarin rambu-rambu penggunaan HP itu belum kita sepakati bersama, maka itu harus kita sepakati bersama. Lalu kemudian kita juga lihat nih selama ini kita sendiri sebagai orang tua, kita dikuasai oleh HP tidak. Jangan-jangan anak-anak kita melihat kita pun ternyata lebih asik dengan HP kita. Sehingga kita perlu punya kesepakatan bersama kapan tidak ada HP sama sekali di rumah. Ya, jadi jam berapa sampai jam berapa semuanya bebas HP dan semuanya berkumpul bersama. Lalu kemudian yang ketiga yang perlu kita bangun adalah bagaimana kita perlu mendiskusikan. Jadi beberapa waktu yang lalu saya ikut kajiannya Ustadz Fauzil Adin ya tentang membagikan kegelisahan. Jadi pada anak-anak remaja karena mereka tadi sudah ada di tested, kemampuan berpikir analisis mereka sudah kuat. Mereka sudah sering menanyakan berbagai macam hal di sekitarnya, maka yang bisa kita lakukan untuk berkomunikasi dengan anak remaja adalah memberikan mereka kegelisahan-kegelisahan. Apa yang terjadi kalau kamu begini. Jadi kita sampaikan apa dampaknya, apa yang terjadi kalau dia terus asik dengan HP-nya tanpa terlibat dengan lingkungannya, dan kemudian yang terpenting adalah keteladanan tadi, Bunda. Jadi kita juga perlu memberikan keteladanan pada anak-anak kita, bagaimana kita mencontohkan ke anak-anak kita peduli terhadap lingkungan di sekitar kita.
Mungkin itu 4 hal itu Bunda yang bisa kita lakukan supaya anak-anak kita bisa lebih punya waktu untuk mengelola dirinya, bukan dikelola oleh HP-nya. Mungkin itu Ustadz, ada beberapa pertanyaan lain yang sepertinya tadi ada di chat. Kalau itu belum terbaca, mungkin saya bisa dibantu Ustadz. Oke, sampun Bu, sudah terjawab. Ada tiga pertanyaan sudah terjawab semua. Oke, Ji. Ya. Oke. Oke, karena waktu Bu, ini kita waktunya sudah lewat. Mungkin kalau masih ada pertanyaan nanti bisa di chatting kita, nanti bisa kita tanyakan ke Ibu langsung. Nah, jawabnya nanti bisa lewat WA, grup, kelas, atau yang lain. Oke. Bapak Ibu dan Bu Riana yang saya hormati, karena waktu yang tidak memungkinkan, sebenarnya materinya sangat luar biasa bagus, dan pertanyaan saya kira juga masih banyak yang ingin bertanya, tapi karena waktu yang sempit, kita lanjutkan di lain waktu. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Saya kembalikan kembali kepada Pak Apri selaku MC. Oke, ada Pak Apri, monggo. Baik, terima kasih Pak Adam. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada narasumber. Terima kasih kepada narasumber yang telah memberikan pemaparan untuk online di siang hari ini. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari terkait pengelolaan komunikasi yang menyenangkan dalam keluarga di masa pandemi. Bagi panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf apabila ada kesalahan dan perbuatan selama parenting online berlangsung saat ini. Cukup sekian dari saya selaku pembawa acara. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.